Kisah Imam Bukhari, dari anak buta jadi penjaga hadis Nabi SAW. Perjalanan hidup atau biografi sang imam hadis. Bayangkan, seorang anak kecil duduk di sudut rumahnya, tak bisa melihat. Matanya kosong, dunia gelap. Ia tak tahu apakah ia akan bisa membaca, apalagi menulis. Tapi anak inilah yang kelak akan menulis kitab hadis sahih yang banyak menjadi rujukan ulama dan umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Inilah kisah luar biasa Imam Bukhari, sang penjaga hadis Nabi SAW, yang hidupnya adalah bukti bahwa keajaiban Allah datang bersama ketekunan, doa, dan keikhlasan. Masa kecil dan keajaiban penglihatan. Muhammad bin Ismail lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara, wilayah Asia Tengah. Kota Bukhara sekarang ada di negara Uzbekistan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan tenang. Tapi ujian datang lebih awal. Saat masih kecil, Imam Bukhari menderita sakit mata yang parah hingga mengakibatkan kebutaan. "Anak ini buta," kata sang ibu dengan air mata yang tak terbendung. Tak ada harapan dari tabib saat itu. Ibunya sangat bersedih dan terus-menerus berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Ibunya, seorang wanita yang solihah, tidak berhenti berdoa. Setiap malam ia bangun sholat tahajud, mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar anaknya bisa melihat lagi. Suatu malam terjadilah keajaiban. Ibunya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim yang memberitahu kepadanya bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan Bukhari kecil. Setelah bangun, ibunya melihat bahwa penglihatan Bukhari telah pulih berkat izin dan rahmat dari Allah. "Ibu, aku bisa melihat," seru Bukhari kecil. Penglihatannya kembali pulih seakan-akan tak pernah hilang. Para ulama kemudian berkata, itulah doa seorang ibu yang menembus langit. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukhari kecil mencintai ilmu sejak dini. Sejak usia 10 tahun, Imam Bukhari sudah mulai menghafal hadis. Bukan hanya menghafal, tapi mengetahui dan memberitahukan kepada guru-gurunya apabila ada kesalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Salah seorang gurunya, Ad-Dahili, pernah salah meriwayatkan sanad hadis. Anak kecil bernama Muhammad bin Ismail mengangkat tangan dan dengan sopan berkata, "Maaf guru, sanad itu tidak seperti yang Anda sebutkan. Yang benar adalah seperti ini." Semua murid menoleh, tapi sang guru yang bijaksana itu mengakui sambil tersenyum berkata, anak kecil itu benar. Di usia 16 tahun, ia sudah hafal ribuan hadis. Ia mulai menulis buku pertamanya saat masih remaja. Dan tak lama kemudian, ia bersama ibu dan saudaranya melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah. Rihlah atau perjalanan mencari ilmu yang luar biasa. Setelah haji, Imam Bukhari tidak pulang. Ia menetap di Mekah dan memulai rihlah, perjalanan ilmu yang tak semua orang sanggup menjalaninya. Beliau berjalan kaki dari kota ke kota, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, hingga Mesir. Beliau berguru kepada lebih dari 1.000 ulama dan menulis hadis dari 600.000 riwayat yang beliau temui dalam perjalanan ini. Tapi ia tidak menulis sembarang hadis. Ia punya metode seleksi paling ketat dalam sejarah ilmu hadis. Sanad harus bersambung, perawi harus adil, dan dabith atau punya ingatan yang kuat, dan tidak boleh ada illah tersembunyi. Dari 600.000 hadis, hanya sekitar 7.000 yang masuk ke dalam karyanya yang paling monumental, yaitu Sahih Al-Bukhari, kumpulan hadis kitab paling sahih. Selama 16 tahun, beliau menyusun Sahih Al-Bukhari. Setiap kali ingin menulis satu hadis, beliau mandi, sholat 2 rakaat, berdoa, dan memohon petunjuk Allah. Aku tidak menuliskan satu hadis pun dalam kitab ini, kecuali aku pastikan bahwa ia benar-benar sahih. Kitab ini bukan sekedar koleksi hadis.
Ia adalah permata ilmu, referensi hukum Islam, dan bukti dedikasi seorang hamba Allah terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Sahih Al-Bukhari ini diakui oleh para ulama dari berbagai mazhab sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis sampai sekarang. Ujian dan akhir kehidupan Imam Bukhari. Menjelang akhir hidupnya, Imam Bukhari mendapat ujian yang berat. Sebagian penguasa dan ulama yang iri menyebarkan fitnah, menuduhnya berpaham menyimpang karena mengatakan bahwa lafaz Al-Quran itu makhluk. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Imam Bukhari tidak berpendapat bahwa lafal Al-Quran adalah makhluk. Sebaliknya, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah dan bukan makhluk. Beliau menegaskan bahwa siapapun yang menuduhnya berpendapat bahwa lafal Al-Quran adalah makhluk adalah pendusta. Beliau pun dikucilkan, dilarang mengajar, dan akhirnya diusir dari kota-kota yang pernah mengagungkannya. Tapi Imam Bukhari tetap tenang dan tawakal, terus menulis dan terus mengabdi pada ilmu pengetahuan. Akhirnya beliau wafat dalam kesendirian pada 1 Syawal 256 Hijriah dalam usia 62 tahun di desa kecil bernama Khortang. Desa Khortang, tempat dimakamkannya Imam Bukhari, terletak sekitar 25 km dari Samarkand, Uzbekistan. Makam ini merupakan sebuah situs ziarah penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Orang-orang baru sadar setelah beliau wafat bahwa yang mereka zolimi adalah permata terbesar dalam sejarah ilmu hadis. Beliau adalah salah satu ulama hadis terbesar dalam dunia Islam sampai sekarang. Hari ini, jutaan umat muslim di seluruh dunia membaca hadis dari Sahih Bukhari setiap hari. Di rumah, di masjid, di sekolah, dan di pondok-pondok pesantren. Umat Islam belajar karya besar dari Imam Bukhari ini. Dari seorang anak kecil yang buta, menjadi imam besar yang menerangi dunia dengan ilmu dan keikhlasan. Kisah Imam Bukhari bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang iman, doa seorang ibu, kerja keras, dan keteguhan hati dan pikiran dalam memegang kebenaran. Jika kamu terinspirasi dengan kisah ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis di komentar, apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari kisah Imam Bukhari ini? Terima kasih dukungan Anda atas channel Cahaya Islam 321. Semoga Allah memberi Anda dengan pahala terbaik. Gambar hanyalah ilustrasi, sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah yang Maha Agung.